Dia logamnya emang begitu apa logam? Apa itu logam? Mana tab-tab layarnya? Ya tab-tab layar cuma 409. Oke, kita ekstrak lagi maknanya. Oke, ekstrak lagi maknanya. Nah, kata Rasulullah, aku disuruh perintahkan ya untuk memerangi manusia termasuk dirinya sendiri sampai berkata mereka itu la ilaha illallah. Paham? Paham maksudnya? Aku disuruh oleh Tuhanku memerangi dan saling berperang termasuk dengan kemanusiaanku untuk berkata dan meyakini asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang paham maksudnya? Artinya, secara hakikat ini peperangan. Namun kalau kita bahas secara majazi, bahwa tidak semua orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa engkaulah Tuhanku, penentuku, penentu segala kejadianku, dan tak ada yang harus kuupayakan selain apa yang akan wujudkan, tak ada yang harus kuterka terhadap kebahagiaan kecuali engkau yang akan bahagiakan, dan tak perlu aku menjaga sesuatu yang pasti akan kau jagakan karena engkau penentunya dan puncak segala kejadian. Itu syahadat. Oke? Ketika kita mengatakan aku percaya akan Allah, maka aku percaya akan Tuhan, maka aku akan percaya di atas segala ketentuan yang ditentukan olehnya tanpa harus kutentukan. Sekarang saya tanya, percaya Tuhan itu mudah apa sulit? Ketika nafsu itu datang bawa pedang dan juga bawa temeng dan juga bawa senjata dan juga bawa gerombolan. Gerombolannya apa? Harta. Gerombolannya apa? Nikmat dunia. Gerombolannya apa? Pandangan kita kepada nasib orang lain. Jadi penjelasan daripada Allah itu, perangilah seluruh manusia ketika jiwamu mengatakan ada yang lebih Tuhan daripada aku. Ketika dia menampakkan potensi harta yang menjadikan itu sebagai kesimpulan kebahagiaan, perang dia dengan mengatakan penentu kebahagiaan adalah aku. Ketika dia datang kepada kamu mengatakan bahwa engkau harus menjaga anakmu, kalau engkau tidak kemudian mencari rezeki untuk dia dengan maksimal, ini anak bisa sakit, siapa yang akan menjaga, lalu sekolahnya gimana, lalu anak ini mau jadi apa dia nanti di masa depan. Perang dia dengan mengatakan Allah paling tahu yang terbaik untuk anakku. Rasulullah datang, ya Allah, umirtu, kau perintahkan aku sebagai perwujudan manusia yang kau pilih, dan ini menjadi perintah kepada mereka. Ketika kemudian aku juga nas, mereka juga nas. Aku lahir dalam keadaan tidak tahu memilih, namun kau pilihkan aku sebagai rasul dengan pilihan-pilihan yang terbaik. Harusnya mereka juga seperti itu. Ketika kemudian aku menserahkan diri aku kepada engkau, maka ketika jiwaku menampilkan segala sesuatu yang lebih bisa daripada engkau, aku akan mengatakan engkau yang bisa, sekalipun kau tak nampak. Sehingga dipilihkan oleh Rasulullah untuk segala wujudnya. Apa segala wujud? Lihatlah cara beribadah, engkau juga harus beribadah. Lihatlah dalam ibadah, Rasulullah menjadikan ibadahnya sebagai jawaban daripada tertawanya, menjadi jawaban daripada setiap tangisannya, karena percaya akan Tuhannya. Maka apa yang akan didapati daripada hambanya? Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan Mi'raj? Ketika kemudian Rasulullah dibuktikan kepada seluruh manusia, jangan kalian takut aku nggak ada. Kuambilkan satu manusia, yaitu Muhammad bin Abdullah, sebagai wujud bahwa aku ini benar ada, dan dia aku izinkan untuk melihat aku dengan segala keindahan aku. Begitu juga kalian. Makanya di dalam Al-Qiyamah dikatakan setiap manusia beribadahlah, bertakwalah, karena suatu saat keindahan tertinggi daripada nikmat surga dan apapun, yaitu melihat Allah, dan kau sujud di hadapan Allah, dan engkau tercengang karena melihat sesuatu yang tanpa batas. Melihat Alphard ada batas, sehingga 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak enak lagi Alphard. Punya mobil 7 enak,
Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak enak lagi. Punya rumah, harga rumah itu 600 M. Gede kali rumah itu, udah kayak istana. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak enak lagi. Karena ada batas. Sedangkan Allah tanpa batasan. Tidak tahu mana kirinya, kanan, atas, dan bawah. Tidak dalam jarak dekat dan dalam jarak jauh. Dan tidak ada tempatnya. Bagaimana kemudian engkau akan melihat Allah? Ketika Allah izinkan adaptasi kelemahanmu terhadap dirinya yang maha kuasa. Terhadap dirinya yang tiada batas. Sehingga Allah bisa buatkan engkau melihat yang tiada batas. Sehingga tercenganglah manusia. Kenapa? Ketika dia menyangka mereka masuk surga, mereka bahagia dengan nikmat surga. Dikiranya itu adalah terakhir daripada nikmat. Ketika didampakkan oleh Allah, siapa Allah, dan semua manusia bersujud di hadapan Allah, mereka lupa surga itu apa. Karena apa? Ini paling enak. Ini udah puncak segala nikmat. Paham? Kita. Paham? Makanya dikatakan syahadat ini adalah penentu segala ibadah. Kalau engkau beribadah, syahadatmu belum sempurna, maka ibadah ini nggak bisa kau sangkut. Sehingga buang-buang waktu kalau seandainya kemudian kamu beribadah. Sangat buang-buang waktu. Namun layaknya seperti Rasulullah. Aku juga manusia sama seperti kalian. Ada nafsu dan juga pilihan. Namun spesialnya aku dipilih Allah. Ketika kemudian aku dipilih Allah, aku juga disuruh perangi jiwaku untuk menegakkan asyhadu alla ilaha illallah. Karena itu sulit. Kenapa sulit? Mata melihat keindahan yang terjadi pada nasib orang. Sama seperti kalian. Kalian bercermin kepada orang, bercermin kepada orang. Kalian cerminkan ke situ, pengen di posisi itu. Kalau Allah kasih, kalian cermin lagi. Dikasih lagi, cermin lagi. Dikasih lagi, cermin lagi. Sehingga tak ada nikmat yang bisa diberikan oleh Allah kepada kalian. Karena cermin kalian bukan Allah. Sehingga ketika engkau menegakkan asyhadu alla ilaha illallah, perangi. Artinya ketika engkau udah berani mengatakan dalam sholat, syahadu alla ilaha illallah. Di saat itu harus berani. Karena apa? Itu perangnya. Karena mengucapkan mudah. Arti mengucapkan mudah apa? Jadi tentara mudah. Hah? Pakai baju tentara mudah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pegang pedang mudah. Pegang apa namanya tuh? Pegang perisai mudah. Masuk ke medan perang, nyalinya mana? Paham maksudnya? Paham? Pegang senjata mudah, pegang apapun mudah. Yang Allah mau tahu, masuk ke medan perang, nyalinya mana? Sehingga berani kau terima hinaan dunia, kau pilih aku, dan ketika kau pilih aku, kau pasti tahu aku nggak mau kau dihina dunia. Kau tinggalkan sesuatu yang ingin kau jagakan demi aku, seakan-akan tak akan terjaga anak ini, namun kau yakin bahwa aku akan menjaganya, maka tak akan ada yang terjadi selain dia ku jaga untuk kamu. Maka tak akan pernah kau cintai sesuatu sebelum kau cintai aku. Karena engkau tahu, setiap yang kau cintai akan kubuat juga mencintai engkau. Sehingga jawabannya seperti yang saya katakan, masalah itu nggak ada. Yang ada jiwa nggak percaya Allah. Kalau jiwa udah percaya Allah, nggak ada masalah. Percaya deh, kata gue deh. Cin, percaya kata-kata gue deh di arisan kita ini. Beneran. Capek, Capek Eke belajar, Cin. Begitu Eke praktek betulan, Cin. Ente nggak usah minta apa. Ente minta cinta sama Tuhan. Sama Tuhan. Aye udah pernah lakuin. Tak ada yang akan terjadi dalam hidupmu. Tak ada masalah. Tenang aja. Dunia menampakkan, wah, engkau akan dihinakan. Aku punya Tuhan. Gimana kau menghinakanku? Aku percaya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, kemari. Aku punya Tuhan. Kau diciptakan oleh Tuhan. Dengan mudah disentil sama Tuhan, geser kau. Hari ini dapat 20.000, kebutuhan 600.000. Hutang datang. Ambil hutang. Nggak akan bisa kau selesaikan. Sabar kau, sabar. Kau kira 20.000 ini aku nggak bisa selesaiin kau? Santai, Tuhanku jago. Tuhanku jago. Tuhanku jago ini. Bentar ya, aku pergi dulu. Hutangmu datang, geser kau.
20.000 ini Allah jaminkan penyelesaian semuanya. Nah ini ketika kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Maka maksudnya wa qala alaihi salatu wassalam umirtu an uqatilu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kemanusiaanku. Ini secara balaghah ya, bukan hakikat makna. Hakikat makna berbicara tentang perang, oke? Secara balaghahnya, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memerangi jiwa manusiawiku yang sama seperti kalian. Melihat sesuatu pasti menginginkan. Ya. Membandingkan sesuatu seakan-akan ini, seakan-akan itu. Tapi ayo kerjasama, saling perang. Kalau memang nafsu itu perangi engkau, jangan diam nunggu digebuk, lawan balik. Artinya bagaimana? Oh, engkau hadirkan gini ya, rasa malas ya nafsu ya, untuk ibadah kepada Tuhan. Awas ku tampar kau. Kau buat aku sholat asar tadi ngantuk-ngantuk. Ya udah, selesai sholat asar, ku tambahi dengan baca Al-Quran sampai menjelang maghrib. Apalagi yang mau kau buat terhadap diriku? Ku lawan kau. Ayo perang. Aku telah pegang pedang, asyhadu an la ilaha illallah. Aku telah pakai baju perang, asyhadu an la ilaha illallah. Aku telah pegang perisainya. Sekarang nyalinya. Artinya apa? Kalau ditampakkan di hadapan kita seakan-akan ada penyelesaian selain Allah, ayo perang. Kalau ditampakkan ada yang lebih menguntungkan selain Allah, ayo perang. Nyalinya yang penting. Ini nyali. Nyalinya. Dibalik sesuatu yang nggak logik. Apa nggak logik? Allah nggak kelihatan. Apa nggak kelihatan? Anak sakit, obat cari. Jangan Allah. Itu cara dunia. Hah? Uang butuh, cari. Bos kalian cari, kerja. Jangan Allah. Nggak nampak. Iming-iming dongeng itu. Apalagi? Segala sesuatu berjalan seakan-akan tak ada Allah. Nah ini nyalinya yang butuh nih, nyali. Ketika ditampakkan, Anda begitu suka sholat duha, datang, mau nggak ada kerjaan nih? Daripada kamu dikerja di situ gaji 1 juta, ini gaji 8 juta. Kerjanya dari pagi sampai sore. Kerjaannya ini. Nah, di sini nyalinya nih. Syahadu an la ilaha illallah, pegang pedang. Syahadu an la ilaha illallah, pakai baju perang. Syahadu an la ilaha illallah, pegang perisai. Ditantang nih sama nafsu. Woi, 8 juta nih. Ayo perang. Mana yang kau pilih? Duha itu, alah, gaji kau 1 juta. Ayo perang, ayo. Nyali kau ini. Sekarang nyali kau yang sedang ditantang. Dengan mengatakan, enggak. Kalau aku terima 8 juta itu, duha aku gimana? Kalau aku terima posisi itu, ini ibadah yang sedang ku nikmati ini gimana? Nggak mau. Artinya kita mengatakan kepada nafsu, kita mengatakan kepada nas kita, ayo perang. Nggak usah kau tunjukkan ada Tuhan selain Allah, nggak mau aku. Nggak usah kau tunjukkan ada yang bisa memberikanku beruntung selain Allah, nggak mau aku. Jangan kau tunjukkan ada yang lebih baik daripada selain Allah, nggak mau aku. Ku hajar kau. Gitu. Nanggap? Gitu dia teman-teman penjelasan hari ini. Besok kita lanjut. Tambihnya, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gimana penjelasan hari ini? Ada yang berat? Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Udah percaya Ustaz ya? Kira-kira masih ada yang belum percaya nih? Bagaimana? Walau kayak gini bentuknya ya, Cin ya. Cin, Eke, walau kayak gini bentuknya ya, Cin. Percaya deh, Eke udah lama. Udah lama belajar, Cin. Mondok di mana? Di ini, di Mudi Mesra Samalanga. Tap-tap layar. Pasin dulu. Tap-tap layar di atas ini ada ini loh. Ada gabung. Jangan lupa. Ini lupa. Posting ulang dulu, dipasin. Follow-follow yang belum follow, di-follow dulu. Follow-follow yang belum follow. Jangan lupa gabung di grup WhatsApp. Jangan lupa gabung di grup WhatsApp. Mana ini? Harus diikutin lagi, didengarin lagi biar mantap pahamnya. Makanya gabung di grup WhatsApp biar kemudian enggak telat pengajiannya. Kalau telat ya kayak tadi, enggak ada yang bisa paham. Teman-teman, kita namanya ngaji kala asa. Apa itu? Pondok kala asa. Jangan anak aja disuruh masuk pondok. Sekarang maknya, bapaknya, semua yang kumpul sini masuk pondok. Segala ilmu pondok saya mau kasih tahu.
Dan saya yakin tak ada ilmu Allah yang diharamkan kepada anda. Semudah saya mendapati ilmu, maka semudah itu Allah berikan kepada anda. Ini pondok kita. Jadi harus rajin. Gimana cara gabung grup WhatsApp? Mana nomornya nih? Nih di chat nih. Di screenshot. Nah, buat teman-teman sekalian, ini buat Jumat berkah kita Jumat ini. Jangan lupa ini amal akhirat nih. Ini untuk mensejahterakan anak yatim. Ini nggak ada urusan saya nih. Ini urusan maksudnya di atas nama saya. Cuman yang menyalurkan adalah Bang Jibril. Ya. Nah, untuk mensejahterakan anak yatim. Biarlah kita tidur di kipas angin. Target saya semoga anak yatim di sana bisa tidur di tempat yang dingin. Ya. Kan kita nggak tahu. Kadang kita bercanda-bercanda nih kan. Kita bercanda-bercanda untuk mensejahterakan anak yatim. Cuman karena niat kita baik, Allah mudahkan orang lain untuk melirik. Hingga kemudian setiap anak yatim, mereka merasakan kehadiran ibunya dan tidak merasa sepi, insya Allah. Ya, setiap Jumat kita datangi panti asuhan, apalagi panti asuhan ini adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Anak-anak yatim yang menghafal Al-Quran. Umur 15, umur 15, 18, banyak. Di screenshot dulu. Ya. Yang udah screenshot bilang, udah, ini untuk Jumat berkah. Ya, yang dari Malaysia guna touch and go. Yang nak masuk dalam grup ambil number. Number tu lepas tu di chat nanti. Ustaz izin gabung. Ya, nanti di chat. Ini udah ya. Nah, ini yang nak berbagi dekat Jumat berkah. Berapa Ustaz nak bagi? Berapa pun. Ada 2,000 je. Ada 3,000 je. Apakah dikit Ustaz? Enggak, karena kita sama-sama. Yang namanya sama-sama enggak ada yang dikit, enggak ada yang kurang. Semuanya saling menutupi. Yang capek itu kalau sendiri. Datang ke anak yatim kasih 2,000. Dikit. Tapi kalau kita bagi secara bersama, yang ngasih banyak, yang ngasih dikit, semuanya insya Allah menjadi saling tolong menolong. Karena kita akan duduk bersama Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah founder, owner dari pecinta anak yatim. Aman ya? Ini tempatnya di mana ya? Apanya? Nak hubungi apa? Ini yang nak gabung pengajian, ini ada number dia. Ini number dia nih. Di screenshot. Jangan lupa di screenshot. Jangan dulu keluar, kita belum selesai doa. Ini macam mana ni? Tadi ada orang dekat 300 orang udah pergi, belum doa pun. Macam mana ni? Keberkahan dekat pengajian belum pun ambil, kena pergi. Asal lah. Padahal yang paling penting dari pengajian tu doa di dalam pengajian. Karena begitu banyak malaikat muqarrabin yang mengaminkan doa, yang mengistajib doa. Kemana semua orang ni? Belum pun doa. Yang dari Malaysia ambil number ni ada ni. Dari Malaysia WhatsApp dengan kode +62. Ya, macam tu. Masih ada, sabarlah. Duduklah kejap. Lepas tu kita kemudian doa. Okay? Yang penting pengajian hari ini udah dipahamkan. Yang paling penting jangan lupa di follow. Kita santai dulu kejap. Lepas tu kita doa. Doa dulu mau maghrib. Jangan sampai solat asarnya di waktu tahrim. Jangan. Antum yang tinggal di mana yang cepat maghribnya, jangan ikut saya. Harus meninggalkan pengajian ini kalau masuk dalam waktu makruh. Jadi waktu ikhtiar yang sama waktu dengan saya, yang nggak sama waktu dengan saya, jangan ambil ikhtiarnya di situ. Ikhtiar itu gimana? Anggaplah 1 jam sebelum masuk waktu sholat yang lain. Nah, 1 jam sebelum masuk waktu sholat yang lain, boleh lah. Atau setengah jam, boleh lah.
Okey, doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna ya Allah, rizkikan kepada kami fahman nabiyina, pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan ilham malaikat muqarrabin fil afiyati, di dalam hati kami ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka, ya Allah, hadiahkan kepada kami ma'allam tanah, segala sesuatu yang belum kami ketahui. Fardudhu ilaina, maka kembalikan pemahaman tersebut inda ihtiyaji ilaihi, ketika kami membutuhkan. Wala tansina abada, dan jangan pernah engkau lupakan selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqada wa tanfariju bihil quraba wa tuqda bihil hawaij. Ya Allah, ya Allah. وتقضى به الحوائج. وتقضى به الحوائج. Ya Allah. وتقضى به الحوائج. Ya Allah. وتنال به الرغائب وحسن الحواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل alaihi wasallim. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang mau meninggalkan silakan. Saya santai dulu. Kita rokok dulu, siap tuh kita tutup pengajian. Jadi banu नशा है ये मेरी बात यार मानो नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया मीठा मीठा सा दर्द दे दिया सुनो oh pria jazakallah kana Kaho naho keseh di Banu. Saya udah chat WA, oke. Mari kita masukkan ke pengajian. Kita masukkan ke pengajian dulu ya. Sambil kita bagikan grupnya. Oh pria, pria.
Na 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 na. Cek WA, iya. Ini lagi saya balas-balasin, ntar ya. Nomor WA udah tadi kan? Kau hafal lagu ini? Iyalah, suka lah. Oh pria, del pria. Sabar, pelan-pelan. Malaysia, bukan. Jual warisan orang tua meninggal kedua. Pendapat tentu masalah menjual warisan orang tua yang meninggal kedua. Kau na ho se divano. Kita bagikan grup dulu ya. Kau na ho se divano. Hey, la. Dalam filem apa? Ini filem apa? Man. Merah man. Biuna ne kese. Merah man. Jodohkan sama orang India. Bentar ya. Jadi kita bagikan grup ya. Kita selesaikan urusan kita dulu. Jadi kita bagikan grup yang udah chat di grup, bentar lagi kita balas. Nagin kesi jisri kali. सागर को मोती और सूरज को तूती हेलाली काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी कली coba kirim WA ada itu सागर को मोती और सूरज को तूती हेलाली di sini saya paling suka nih di तुझको मन मेरा बोले ane basi है तू होले होले काली नागिन kali सागर को मोती और सूरज को तूते dihelali. Gimana kita ambil nomor WA? Kan ada tadi. Nanti yang nomor WA bentar. Wey, ada Shannon. Mana nomor WA tadi? तुझको मन मेरा बोले हमें बसी है तू होले होले. Nih. Nih 30 detik lagi.
Udah kan? Oke. Kita tutup. Mungkin nanti malam kalau saya nggak ngantuk kita lanjut ngaji ya. Ada. Apa hukumnya dengar musik? Nggak usah dengar. Kalau yang nanya apa hukumnya saat dengar musik? Nggak usah dengar. Ya udah, kita tutup pengajian ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amne basi tu hole hole.